Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Titin Agustin, Siti Aminah, Nur Hasanah, Aulia Azizah, dan saya sendiri Ferai Batulisa. Di sini kami ingin mempresentasikan materi tentang strategi dan metode pembelajaran tematik dari mata kuliah pembelajaran tematik dan dosen pengampu Ibu Hajar Rafian PD. Selamat menyaksikan. A. Pengertian strategi pembelajaran tematik. Strategi pembelajaran tematik adalah perpaduan dari urutan kegiatan, cara pengorganisasian materi pelajaran dan siswa-siswi, peralatan dan bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Adapun beberapa menurut para ahli dalam pengertian strategi pembelajaran tematik diantaranya 1. KEM 1995 mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua ada KOSMA Sanjaya 2007. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Dan yang ketiga ada Gilai dan Eli 1990. Strategi merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Selanjutnya mereka menjabarkan bahwa strategi pembelajaran dimaksud meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Baiklah, selanjutnya yang B, klasifikasi strategi pembelajaran tematik. Ada beberapa ahli mengemukakan strategi pembelajaran, diantaranya yang pertama, Wina Senjaya mengemukakan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, J.R. David menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan, artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, yang ketiga, Dick dan Carey 1985 mengemukakan bahwa suatu strategi pembelajaran menjelaskan komponen-komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama bahan-bahan tertentu untuk menghasilkan hasil belajar tertentu pada peserta didik. Komponen, set bahan, dan prosedur yang akan ada dalam pembelajaran. Dick and Carey 1995 menyebutkan 5 komponen utama, yaitu yang pertama kegiatan pembelajaran, yang kedua penyajian informasi, yang ketiga partisipasi mahasiswa, yang keempat tes, dan yang kelima tindak lanjut. Sedangkan Gagne and Brink 1979 menyebutkan 9 urutan kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, memberikan motivasi atau menarik perhatian. Yang kedua, menjelaskan tujuan pembelajaran kepada mahasiswa. Yang ketiga, mengingatkan kompetensi prasyarat. Yang keempat, memberikan stimulus yang berhubungan dengan masalah, topik, konsep. Yang kelima, memberikan petunjuk cara mempelajari. Yang keenam, menimbulkan penampilan mahasiswa. Yang ketujuh, memberi umpan balik. Yang kedelapan, menilai penampilan mahasiswa. Dan yang terakhir, yang kesembilan, memberikan kesimpulan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Senada dengan pendapat di atas, Suciati dan Irawan 1993-45 mengajukan 9 peristiwa pembelajaran untuk membantu proses belajar dalam peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan minat dan memutuskan perhatian siswa dengan mengemukakan sesuatu yang baru, aneh, kontradiksi, atau kompleks.
Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa dapat memahami apa yang diharapkan dari dirinya. Yang ketiga, mengingat kembali konsep atau prinsip atau informasi yang sebelumnya pernah dipelajari untuk dapat mempelajari materi baru dengan baik. Yang keempat, menyampaikan materi pelajaran dengan menggunakan contoh penekanan untuk menunjukkan perbedaan atau bagian yang penting, baik secara verbal maupun non-verbal. Yang kelima, memberikan bimbingan belajar melalui pertanyaan-pertanyaan yang membimbing proses atau berpikir siswa. Yang keenam, memperoleh unjuk kerja siswa terhadap apa yang dipelajari. Yang ketujuh, memberikan umpan balik tentang kebenaran pelaksanaan tugas. Yang kedelapan, mengukur mengevaluasi hasil belajar siswa melalui pemberian tugas atau melakukan suatu tugas. Yang kesembilan, melakukan restensi dengan berkali-kali berlatih, menggunakan prinsip yang dipelajari dalam konteks yang berbeda, dan transfer belajar dengan meningkatkan perbedaan antara situasi waktu belajar dengan situasi transfer. Selanjutnya ada untuk menyusun strategi yang benar, maka harus dikenal beberapa spesifikasi pembelajaran tematik sebagai berikut diantaranya. Yang pertama, ciri-ciri. Sesuai dengan perkembangan fisik dan mental siswa, pembelajaran pada tahap ini haruslah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut diantaranya. Yang pertama, berpusat pada anak. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Yang keempat, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. C. Pemilihan strategi pembelajaran tematik. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa strategi pembelajaran merupakan perpaduan berbagai kegiatan, melibatkan penggunaan media dan pengaturan tahapan dari setiap tahap untuk setiap langkah. Oleh karena itu, menentukan strategi pembelajaran perlu dilakukan pemilihan dan disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dalam pemilihan strategi, perlu memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan metode dan faktor-faktor dalam menentukan metode. Prinsip-prinsip penggunaan metode antara lain efektif dan efisien, digunakan secara bervariasi, dan digunakan dengan memadukan metode. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau indikator dan kompetensi dasar. Yang kedua, tema pembelajaran. Yang ketiga, kondisi siswa. Yang keempat, waktu. Yang kelima, fasilitas yang ada. Yang keenam, penentuan metode juga ditentukan pada kegiatan mana metode tersebut akan digunakan. Yang ketujuh, memfokuskan perhatian siswa-siswi dan menciptakan ketertarikan. Yang kedelapan, merangsang pemikiran siswa-siswi. Yang kesembilan, mengungkapkan pengalaman awal yang dimiliki siswa-siswi. Yang kesepuluh, memotivasi siswa-siswi mempelajari materi. Dan yang terakhir, memahami tujuan pembelajaran. Pengertian metode pembelajaran. Pembelajaran merupakan kegiatan wajib yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan, guna mencetak generasi bangsa yang berilmu dan berpengetahuan tinggi. Untuk mewujudkan tujuan ini diperlukan pembelajaran yang efektif. Namun, untuk pelaksanaannya tentulah tidak mudah. Oleh karenanya, para pendidik sangat membutuhkan metode pembelajaran yang tepat untuk membuat pembelajaran menyenangkan, efektif, dan efisien. Metode merupakan satu kata yang merujuk pada cara yang akan digunakan untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Dan jika dikaitkan dengan proses pembelajaran, maka definisi metode pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu cara yang dipilih oleh pendidik untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Metode pembelajaran ini memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Selain agar proses belajar mengajar tidak membosankan, peserta didik juga akan semakin mudah mencerna materi yang diberikan. Nah, selanjutnya, macam-macam metode pembelajaran. Ada beberapa jenis metode pembelajaran yang umum digunakan dalam proses pembelajaran. Metode yang umum digunakan adalah metode ceramah, metode diskusi, metode eksperimen, dan metode demonstrasi. Yang pertama, metode ceramah. Terkadang, metode ini menjadi cukup membosankan apabila tidak disertai oleh kemampuan manajemen kelas. Metode ceramah biasanya dibarengi dengan metode tanya-jawab untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan. Metode pembelajaran selanjutnya adalah metode diskusi.
Metode ini dilakukan dengan menyajikan sebuah materi untuk kemudian dianalisis secara terbuka hingga ditemukan sebuah penyelesaian masalahnya. Metode ini akan lebih efektif jika melibatkan seluruh peserta didik. Selanjutnya ada metode eksperimen, yang merupakan sebuah metode yang akan memberikan kesempatan peserta didik untuk melakukan uji coba terhadap sebuah materi yang telah dipelajarinya. Melalui metode ini, peserta didik diberi kesempatan untuk mengamati, menganalisis, dan membuktikan sendiri teori yang telah dipelajarinya. Selanjutnya, metode demonstrasi. Metode ini juga sangat umum dilakukan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, metode pembelajaran tematik integratif. Metode pembelajaran integratif adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai macam pelajaran ke dalam sebuah tema yang ditentukan, dengan harapan siswa dapat lebih luas dalam mengembangkan suatu materi atau masalah yang diberikan sesuai dengan kehidupannya sehari-hari. Pengintegrasian yang dimaksud dapat dilakukan dalam 3 cara, yakni secara sikap atau efektif, keterampilan atau psikomotorik, dan pengetahuan kognitif. Sebagai contoh, jika kita menggunakan tema bermain di lingkunganku, kita bisa mengintegrasikan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk menggambarkan keadaan alam dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan sosial untuk menggambarkan hubungan sosial masyarakat yang ada di lingkungan sekitar, seperti yang dimaksudkan tema tersebut. Demikian pemaparan materi dari kelompok 4 tentang strategi dan metode pembelajaran tematik. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.